Baik, kita lanjutkan tutorial yang terakhir atau yang ketiga. Di tutorial yang terakhir ini kita akan melakukan pencatatan transaksi bukti memorial. Ya, di sini ada 4 transaksi dari dokumen 28 sampai dengan selesai. Ya, untuk mencatat dokumen bukti memorial atau penyesuaian, ya, di dalam mayop, kita buka terlebih dahulu mayopnya. Ya, untuk mencatat bukti memorial atau jurnal penyesuaian, kita bisa menggunakan fasilitas di menu account. Kemudian kita pilih record journal entry. Saya ulangi, pilih record, kemudian record journal entry. Ya, tanggalnya diganti tanggal 31 bulan 12 2013. Kemudian memonya bisa diisi dengan jurnal penyesuaian. Ya. Baik, kita masuk ke dokumen 28. Ya, di dokumen 28 penyesuaian tentang penyesuaian aktiva tetap meliputi gedung dan peralatan. Ya, jurnalnya beban penyusutan aktiva, ya, beban penyusutan aktiva. Seharusnya di sini beban penyusutan gedung dan peralatan, namun karena di ekonomis tidak ada, kita gunakan beban depresiasi atau beban penyusutan. Berarti ini meliputi segala penyusutan aktiva tetap. Ya, saya klik. Jumlah totalnya 2.800.000. Kemudian yang dikredit akumulasi penyusutan gedung. Ya, jumlahnya 1 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan, ya, 1.800.000 rupiah. Kemudian saya record. Ya, kemudian pindah ke dokumen 29. Ini juga tentang bukti memorial, yaitu tentang penyesuaian persediaan akhir barang dengan beban asuransi. Untuk mencatat transaksi penyesuaian persediaan akhir barang, persediaan perlengkapan, ya, terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa saldo akhir dari perlengkapan. Ya, untuk mengetahuinya kita masuk ke neraca saldo. Ya, klik report, kemudian account, ya, kemudian trial balance, kita klik display. Ya, kita bisa melihat di sini jumlah dari perlengkapan toko saldo akhirnya adalah 7.300.000 rupiah. Kemudian di soal yang tersisa sebesar 4 juta rupiah. Dengan demikian maka yang sudah menjadi beban sebesar 3.300.000 rupiah. Itulah yang kita jurnal. Ya, caranya juga sama. Kita masuk ke account, kemudian record journal entry. Ya, saya ganti tanggalnya sudah betul. Ini saya ganti jurnal penyesuaian perlengkapan dan asuransi. Ya, ini beban perlengkapan 3.300.000. Kemudian yang kredit perlengkapan toko. Ya, kemudian di dokumen 29 ada transaksi lagi, yaitu asuransi yang sudah kadaluarsa 2.500.000 rupiah. Ini juga kita jurnal beban asuransi 2.500.000. Kemudian yang kredit asuransi dibayar di muka. Ya, saya record lagi. Iya, kemudian kita pindah ke dokumen selanjutnya, yaitu tentang rekonsiliasi bank atau rekening koran. Ya, dimana di transaksi ini PT Berkah memperoleh pendapatan bunga sebesar 780.000 rupiah. Kemudian beban administrasi bank sebesar 250.000 rupiah. Untuk mencatat transaksi rekening koran ini,
kita bisa gunakan dua cara ya. Yang pertama bisa menggunakan banking, kemudian reconciliation account ya. Kemudian kita juga bisa gunakan menu account, kemudian record journal entry ya. Pada kali ini saya akan gunakan menu account saja, record journal entry. Saya klik ya. Di sini kita ganti lagi jurnal penyesuaian rekening koran ya. Yang pertama saya catat terlebih dahulu tentang beban administrasi bank ya. Beban administrasi bank jumlahnya Rp250.000. Kemudian yang kredit kas di bank. Kemudian mencatat transaksi pendapatan bunga, jurnalnya kas di bank Rp780.000. Kemudian yang kredit pendapatan bunga ya. Nah, saya record ya, sudah selesai. Kemudian pindah ke dokumen selanjutnya atau dokumen terakhir. Dokumen terakhir di sini meliputi pencatatan PPN ya, baik itu PPN income dan PPN keluaran, kemudian perhitungan pajak penghasilan badan. Nah, yang pertama kita kerja terlebih dahulu, yaitu tentang pencatatan PPN income dan PPN income. Di sini transaksinya kedua akun tersebut ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Baik, untuk menutup saldo PPN ini terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa jumlah saldo akhir dari PPN, baik itu PPN keluaran maupun PPN masukan ya. Kita masuk ke report, kemudian account, kemudian neraca saldo, display ya. Di sini kita bisa lihat saldo akhir dari PPN keluaran Rp83.190.000. Kemudian saldo akhir dari PPN masukan Rp59.680.000. Ini saya pindah dulu ke sini ya, biar mudah mengingatnya. Ini saya tutup, close ya. Saya masuk ke account, kemudian record journal entry ya. Tanggalnya saya ganti, tanggalnya sudah betul, tanggal 31. Kemudian memonya tentang jurnal penyesuaian PPN ya. Untuk menutup saldonya ya, kita lihat saldo PPN keluaran di neraca saldo, lokasinya di kredit. Maka untuk menutupnya kita pindah ke debit ya. Di sini saya klik PPN keluaran, saldonya tadi Rp83.190.000. Rp83.190.000. Kemudian yang dikredit PPN masukan ya, PPN masukan saldonya Rp59.689.000. Rp59.689.000 ya. Kemudian saldonya dipindah ke utang PPN, ya. Oke, saya record ya. Kemudian transaksi terakhir kita mencatat pajak penghasilan ya. Untuk mengetahui berapa besar pajak ya, maka itu berkaitan dengan jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui dulu berapa jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Caranya yaitu dengan melihat laporan laba rugi ya, laporan laba rugi sebelum pajak ya. Saya klik report, account, kemudian profit and loss accrual ya, Januari, oke. Januari sampai Desember, display ya. Di sini kita bisa lihat ya, di sini kita bisa lihat jumlah dari atau beban laba yang diperoleh oleh perusahaan, yaitu 124.635.000. Saya pindah dulu,
Saya pindah saja ke Excel. Excel. Rp124.635.000. Atau saya sentuh saja ya, saya tutup. Sentuh sel. Sudah terbuka Excelnya. Saya tutup saja karena tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Saya coba lagi. Ya. Ya, di sini kita bisa lihat laba sebelum pajak yaitu Rp124.635.000. Ini saya munculkan terlebih dahulu desimalnya. Responsingnya agak lama. Sambil ditunggu oke, saya munculkan ya, ini laba sebelum pajak ya. Di sini kita bisa lihat. Kemudian kita adakan koreksi fiskal ya, dimana di laba rugi ini, di laporan laba rugi ada beban kerugian piutang 2 juta. Kemudian ada lagi pendapatan bunga ya, pendapatan bunga Rp4.280.000. Nah, ini saya selesaikan. Kemudian hasilnya saya kurangkan ya, 129 juta. Ini saya perbesar. Rp915.000. Kemudian karena kita kalikan dengan tarif pajak, sebesar 25%, kemudian peredaran brutonya kurang dari 4.800.000. Nah, maka PT Berkah ini mendapat fasilitas pengurangan pajak yaitu 50%.
ya. Maka cara menghitungnya 25% dikali dengan 50% dikali dengan ini ya. Inilah beban pajak yang ditanggung oleh PT Berkah ya. Kemudian kita lihat saldonya. Neraca saldo trial balance. Nah, kemudian di sini ada utang PPH Rp187.000, Rp187.500. Saya kurangi 187.500.000 ya, dengan ini kurang ini ya. Jadi beban pajak PPH yang ditanggung oleh PT Berkah sebesar Rp15.676.875. Saya jurnal, close. Kita masuk ke record journal entry. Penghasilan. Ya, di sini saya jurnal beban pajak atau beban PPH. Ya, beban pajak penghasilan jumlahnya 15.615.000. Saya coba copy. Oh, nggak bisa ya. 15.676.875 ya. Kemudian yang kredit utang PPH. Ya, record. Ya, selesai. Demikian tadi transaksi pencatatan jurnal penyesuaian ya, dimana ada 4 jurnal yang kita buat untuk penyesuaian. Langkah selanjutnya adalah tinggal memperlihatkan laporan keuangan yang diminta ya. Misalnya di soal kita diminta untuk memperlihatkan buku besar ya, buku besar secara umum ya. Kita tinggal masuk ke report account ya. Di sini kita tinggal pilih General Ledger Summary. Ini meliputi buku besar secara ringkas ya. Saya klik display. Nah, sorry, tanggalnya diganti tanggal 1 bulan 12 2013 sampai 31 bulan 12 2013. Display ya. Ini adalah buku besar secara keseluruhan dari Mayop ya, dari kas di bank sampai dengan selesai ya. Kemudian untuk melihat berapa neraca saldo akhir ya, bisa klik di sini trial balance, display ya. Di sini kita bisa lihat sudah ada perubahan. Kemudian neraca standar balance sheet, display ya. Di sini kita lihat ini adalah neraca akhir dari PT Berkah ya. Kemudian laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi setelah pajak. Customize. Saya pilih Januari. Nah, di sini laba bersihnya yaitu 108.958.125 rupiah. Kemudian untuk melihat laporan cash flow atau arus kas, kita masuk ke banking, kemudian statement of cash flow ya. Ini saya dari Januari sampai Desember, display
Ya, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah laporan arus kas dari PT Berkah. Kemudian jika diminta untuk menampilkan laporan lain, ya, kita tinggal pilih sesuai dengan menu yang diminta. Misalnya untuk mengetahui jumlah persediaan akhir, ya, tinggal klik inventory, ya, tinggal klik inventory. Kemudian di sini ada, tinggal kita pilih saja, ya. Misalnya saya pilih item list summary display. Ya, di sini bisa ketahuan saldo akhir dari perlengkapan, yaitu 56.500.000 rupiah. 56.500.000 rupiah. Ini sama dengan saldonya, ya. Kita bisa cek dulu. 56.500.000 rupiah. Saya masuk ke account. Ya, di sini bisa kelihatan persediaan barang 56.500.000 rupiah. Ya, begitu juga jika misalnya diminta mengetahui berapa jumlah saldo piutang atau saldo utang, ya, kita bisa masuk ke sales. Ya, di sini ada banking summary, klik display. Sorry. Ini rekonsiliasi summary mungkin, ya. Langsung aja ini yang summary. Ya, di sini kita bisa lihat, ya, totalnya. Ini saldo akhir ke customer, kemudian saldo akhir utang display. Nah, di sini juga bisa terlihat, ya, PT Cipta Pesona, kemudian PT Nusa Persada, ya. Oke, kemudian bagi Anda yang kurang paham tentang transaksi yang saya buat ini, tutorial yang saya buat ini, karena kurang persiapan, ya, atau mungkin terlalu terburu-buru, Anda bisa menghubungi saya di sini. Oke, 0878 ya. Kemudian email, ya. Kemudian FB, Anda bisa cari account anak Ogi, ya, anak Ogi, ya. Atau jika Anda berdomisili di daerah Berau, bisa langsung berkunjung ke SMK 1, ya, SMK Negeri 1 Berau, Jalan Pemuda, ya. Ya, demikian tutorial yang kita buat, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.